Cek satu dua. Cek satu dua. Cek. Baik, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mau angkat ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Bersyukur buat waktumu, kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini. Memberkati ibadah kami. Engkau bertata atasnya puji-pujian kami. Namamu saja yang kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari hati kami mau menyembahmu Bapa. Haleluya. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku cintakan. Amen. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
Sepanjang hidupku kau sangat baik. Amin. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, katakan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku Jadi kebaikan, kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Bapak kita Bapak yang baik dan luar biasa, amin. Dia Bapak kita yang setia, amin. Mari angkat pujian ini dari hati kita, tandanya ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita bisa ada karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan waktu dan kesempatan oleh-Nya. Biar jemaat saja angkat pujian dari mereka. Sepanjang hidupku kami sudah menyaksikan kebaikan-Mu Bapa di dalam sepanjang kehidupan kami. Kasih setia Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tak pernah meninggalkan kami. Ku nyanyi, karena itu malam hari ini kami mau bernyanyi bagi-Mu. Lagi jemaat saja katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sangat amin. Nafasku ku nyanyi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia.
bagi namamu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama amin. Bersuka cita, haleluya. Beri kemuliaan kepada sekarang jemaat dulu, jemaat saja, coba ya. Oh, waga, go, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia, sebab pakai jempolnya, katakan Tuhan kita baik, amin. Goyang-goyang kiri kanan, mari kita bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Tapi
persembahan kami Tuhan. Maka tangan-tangan akan berikan persembahan dan kami berikan yang terbaik. Hanya buat Tuhan, haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat Penyertaan penyertaan-Mu sempurna. sampai Selamanya Kau lakukan satu-satunya pengharap. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Sampai detik, angkat pujian ini katakan, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya harapanku. Mari angkat pujian ini, jemaat saja. Angkat pujian dari awal, katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun tetap sama. Katakan, Kau yes, dalam setiap ku percaya. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yes. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai detik ini penyertaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Katakan amin. Amin. Kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, merasakan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktu, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua tutup mata kita. Mari pandang wajah Bapa kita. Katakan thank you Tuhan buat semuanya. Segalanya yang Kau beri baik adanya. Baik adanya. Biarlah kami mau setia sampai akhir. Tetap setia mengiring Tuhan.
sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Thank you Tuhan buat nafas hidup yang Kau beri. Sampai selamanya Kau yes, selamanya Kau tetap Tuhan kami. Berharap kita bangkit berdiri saudara, katakan sampai detik ini, sungguh-sungguh katakan penyertaan-Mu sempurna. Thank you. Terima Kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah yang telah Kau nyatakan atas hidup kami. Ya Aba, ya Bapa, inilah anak-anak-Mu. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah yang layak dimuliakan, Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak diagungkan, Engkaulah yang layak disembah. Ya Aba, ya Bapa, kami mau belajar mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan melekat di dalam hati kami. Pakailah hidup kami ya Aba, agar hidup kami bisa menjadi sumber berkat buat semua orang. Di mana ada kami, banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Kami mau siapkan hati kami untuk belajar, agar setiap kami yang belajar pada malam hari ini, kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami siap untuk menjadi pelaku firman. Inilah doa dan harapan kami kepadamu ya Bapa. Kami mau belajar, kami mau mulai belajar kami dengan menyebut nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Mari kita berdoa sama-sama. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali.
Sesuai dengan tema hari ini, judulnya adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Amin, saudara. Kita akan belajar bersama-sama apa sih makna pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan baca sama-sama, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sudah ketemu saudara yang kasih Tuhan? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, 3, 2, 1. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Pada saat kita merenungkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 dan nyambung kepada yaitu kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, kalau yang ini 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, tapi ada kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya yakin semua orang Kristen hafal di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna pertobatan dan pengampunan dosa? Kenapa di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja, tapi Tuhan Yesus datang untuk semua umat manusia. Saya mau tanya kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di tempat ini yang punya saudara yang belum di dalam Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke, hampir semua ada. Siapa yang punya tetangga yang belum kenal Tuhan Yesus? Hampir semua angkat tangan. Di sini enggak ada anak mudanya ya? Ada anak muda? Oh, anak muda, puji Tuhan. Kalau ada anak muda saya tanya, siapa yang punya pacar yang belum kenal Tuhan Yesus? Ternyata enggak ada anak mudanya. Saya sedang tidak bercanda, saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal 3:16 menyatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Yesus Kristus turun ke dunia. Dan kita sekarang sudah percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadinya saudara dan saya ternyata ada di dalam kebinasaan. Bahasa lain dari binasa apa, saudara? Bahasa lain dari binasa? Mati. Terus ada lagi? Apa, Bu? Dut. Oke, ada lagi? Mampus. Ya. Modar. Terus ada lagi? Is dead. Is dead. Mate. Bahasa gaul anak mudanya apa? Koit. Bahasa lainnya apa? Wa inna. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kita sedang bercanda, tapi pada saat saudara tadi angkat tangan, saya punya ilustrasi begini.
Kalau jam 12 malam, tiba-tiba handphone kita berbunyi, lalu kita angkat, ternyata adik kita atau kakak kita yang telepon. Lalu di suara telepon itu ngomong, "Kak, adikmu saat ini sedang opname di rumah sakit. Sebentar lagi koid. Kalau tidak tertolong bisa mati." Ayo, respon kita gimana? Padahal adik ini yang paling kita sayangi. Respon kita bagaimana? Panik, terus? Nangis, terus? Khawatir, terus? Terus adiknya ngomong, mau operasi nggak punya duit. Terus gimana? Kita sebagai kakak pasti mengusahakan BPJS. Kebetulan adiknya nggak punya BPJS, harus cepat pakai umum. Nah itu, kepegadaian. Oke. Begini saudara ilustrasinya. Pasti kita panik dan sedih dan berani mengupayakan sampai pinjam ke tempat orang lain atau saudara yang lain demi untuk menyelamatkan saudara kita yang kita kasih. Sekarang saya mau katakan, tadi yang saudara angkat tangan tadi, tetangga, saudara, kakak, adik yang sekarang tinggal di dalam kebinasaan belum kenal Tuhan Yesus. Respon kita bagaimana? Biasa-biasa saja? Atau seperti respon yang tadi sedih terus mengupayakan? Mereka ternyata sedang menantikan saudara dan saya supaya dia tidak tetap tinggal di dalam kebinasaan. Karena janjinya Tuhan pada saat setiap orang yang mengaku di dalam mulutnya dan percaya dengan segenap hatinya, ia mulai saat itu yang tadinya tinggal di dalam kebinasaan, dia pindah, yaitu memperoleh janji hidup yang kekal. Saudara dan saya telah memperoleh janji itu. Amin. Janji yang kekal, hidup yang kekal telah saudara terima. Pada saat Tuhan Yesus ngomong begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan jalannya siapa saudara? Yesus. Sekarang jalannya tinggal di dalam hidup siapa? Berarti siapa jalannya sekarang? Kita. Saudara dan saya adalah jalan. Berarti kalau saudara dan saya jalan, yang namanya jalan berarti siap dilewati banyak orang. Amin. Yang namanya jalan berarti siap diinjak-injak. Yang namanya jalan berarti siap jadi lumpur. Saudara itu bukan cuma surat terbuka. Saudara dan saya itu surat cinta. Amin. Nah, ini ada banyak oma-oma. Pada saat kita dulu oma-oma, kalau kita pacaran dulu lewatnya pakai surat. Lewat kantor pos. Ini tidak dinikmati anak-anak muda sekarang, tapi kita dulu menikmati itu. Dapat surat dari orang yang kita kasih dari Jakarta, ya kan, kita tinggal di Surabaya. Pada saat kita menerima surat itu, respon kita bagaimana? Wah, sumringah, seneng banget saudara ya. Waduh, pokoknya sudah baca di depan rumah, ada tetangga lewat pun sudah enggak hiraukan. Senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, kan gitu. Ya. Gimana Om? Pernah merasakan begitu? Om yang ketawa itu pasti pernah merasakan. Haleluya.
senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, bahkan tetangga lewat, sejak kapan orang itu jadi begini ya? Kan gitu. Lalu ada surat yang kedua, datang lagi, masih bisa tersenyum. Lalu yang ketiga, tiba-tiba pada saat kita membaca surat, orang yang kita kasih itu mati. Responnya bagaimana? Sedih atau masih senyum-senyum? Kalau senyum-senyum berarti siap masuk rumah sakit jiwa. Sedih. Tapi sekarang, pada saat Tuhan Yesus merendahkan diri dan rela mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, respon kita apa? Sedih? Bahagia? Atau tidak ada respon? Responnya bagaimana saudara? Sedih? Benar sedih saudara? Pada saat Tuhan Yesus merendahkan diri sampai rela mati di tiang kayu salib, mulai saat itu kita tidak bersedih, tapi saudara telah menerima sukacita dan damai sejahtera. Amin. Maka Tuhan Yesus pada saat dia menyerahkan dirinya dan rela mati di tiang kayu salib, supaya saudara dan saya tidak lagi tinggal di dalam kebinasaan. Sekarang akhirnya Tuhan Yesus ngomong sama kita, yaitu di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Pokoknya bicara 16 terus saudara ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita semua telah menerima kasih Kristus. Kasihnya seperti apa? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Jadinya bagaimana? Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara saya dan kita semua. Supaya apa? Supaya mereka yang saat ini tinggal di dalam hukum maut, maka di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, begini bunyinya saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kitanya diganti dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada oleh karena Kristus telah mati untuk ketika saya masih kasih Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya pada saat saudara dan saya ada di dalam hukum dosa. Ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena saya sekarang telah dibenarkan oleh saya, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ayat yang ke-10. Sebab jikalau saya ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih saya sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada 3 poin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang pertama, saudara dan saya itu hidupnya sebelum kenal Tuhan ada di dalam hukum dosa. Lalu yang kedua, saudara dan saya sebelum kenal Tuhan berseteru. Ayo bahasa lain seteru apa saudara? Musuhan, apa? Bertengkar, padu, ada lagi? Apa? Bayangin saudara, kalau umat manusia yang belum kenal Tuhan, belum di dalam Tuhan Yesus, setiap hari, setiap saat, setiap detik itu padu
adu sama Tuhan, berseteru dengan Tuhan, bagaimana hidupnya? Bertengkar dengan Tuhan, hidupnya di bawah hukum maut, hukum dosa. Lalu ada yang ketiga, bahwa orang yang belum kenal Tuhan, mereka itu ayat yang ke-9 ada di dalam murkanya Allah. Allah murka. Bahasa lain murka apa? Marah. Ada lagi? Ngamuk. Ada lagi? Kena ajab. Di bawah kutuk. Ngeri saudara. Ternyata orang-orang yang di luar Kristus, yang tadi saudara angkat tangan, saudara-saudaramu itu ada di dalam kebinasaan, di dalam hukum dosa, murkanya Allah, dikutuk oleh Allah, berseteru dengan Allah. Apakah kita harus diam saja? Sementara Tuhan ngomong di dalam 1 Yohanes, demikian lah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya buat kita, supaya kita pun wajib menyerahkan nyawa buat saudara-saudara kita. Karena orang yang di luar Kristus ada di dalam hukum yang mengerikan. Orang yang ada di luar Kristus, orang yang ada di luar Kristus ada di dalam hukum yang mengerikan. Maka setelah kita keluar dari hukum yang mengerikan itu, Tuhan Yesus ngomongnya apa? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Darah Yesus. Tuhan Yesus ngomong, saudara dan saya pasti masuk dalam surga atau pasti menerima keselamatan. Keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan bukan ada kata-kata semoga. Apa? Insya Allah. Insya Allah. Semoga. Mudah-mudahan. Moga-moga. Karena menurut saya moga-moga itu adalah mogok dan gagal. Tapi pasti. Yang Tuhan berikan pasti diselamatkan, dan saudara dan saya telah menerima kepastian itu. Sejak kapan orang Kristen tinggal di dalam kerajaan surga? Menurut saudara sejak kapan? Sejak kapan kita masuk di dalam kerajaan surga? Sejak kita mengaku di dalam mulut kita dan percaya dengan segenap hati kita, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Mulai saat itu saudara menjadi anggota warga kerajaan surga. Amin. Luar biasa saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus kasih tugas kepada kita. Ini bukan cuma sekedar kabar baik. Di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 47, firman Tuhan ngomong begini. Dan lagi dalam namanya, nama siapa? Tuhan Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa yang telah dimulai dari Yerusalem. Saudara, Injil itu bukan cuma sekedar kabar baik, tapi Injil itu adalah berita pertobatan. Orang bisa bertobat bukan dari hasil usahanya sendiri, bukan hasil dari kemampuannya sendiri, tapi karena anugerah yang Tuhan telah nyatakan atas hidup kita, sehingga orang itu bisa menerima pertobatan. Amin. Dan saudara dan saya telah menerima pertobatan itu. Lalu yang kedua, pengampunan dosa. Orang bisa diampuni dosanya hanya lewat satu jalan. Jalannya Yesus. Selain itu enggak ada jalan yang lain. Jalan yang lain wala tata bingu hutuwati syaiton. Jalan yang lain jalannya setan. Ini saudara,
Ayo kita sama-sama. Lalu ayat yang selanjutnya 48-nya, kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara dan saya adalah saksi untuk bercerita kepada saudara-saudara kita yang saat ini tinggal di dalam kebinasaan, supaya mereka sama-sama seperti kita menerima janji hidup yang kekal. Tuhan ngomong tadi, akulah jalan. Ternyata jalannya itu sekarang saudara dan saya. Pada saat Tuhan Yesus ngomong begini, akulah roti hidup. Siapa roti hidupnya? Yesus. Sekarang roti hidupnya tinggal di dalam hidup siapa? Kita. Berarti roti hidupnya siapa? Kita. Saudara dan saya roti hidup. Yang namanya roti hidup berarti siap dipecah-pecahkan supaya banyak orang memperoleh kehidupan. Sudah tahu saudara jalan, sudah tahu kita roti hidup, jalannya malah di portal. Kalau mau lewat harus bayar dulu. Kurang besar portalnya, di tembok yang tinggi supaya mereka enggak boleh nginceng saat kita beribadah. Robohkan semua temboknya, buang portalnya, karena saudara dan saya jalan buat mereka. Amin. Ini saudara, maka kami terus bergerak menceritakan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Kami di Terawas berkumpul dengan banyak orang yang dari latar belakang yang belum kenal Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa kenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada saudara, baptisan itu penting enggak? Penting enggak? Kalau saya ngomong enggak penting, saudara marah enggak? Loh, baptisan penting enggak? Penting. Kalau saya ngomong enggak penting, saudara marah enggak? Saya ngomong enggak penting. Saya ngomong gitu, ayo marah. Saya bilang enggak penting. Baptisan itu enggak penting. Bagi orang-orang yang tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi jadi sangat-sangat penting. Saya ulangi lagi. Baptisan itu enggak penting bagi orang-orang yang tidak menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Tapi jadi sangat-sangat penting bagi orang yang benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena baptisan itu sebagai tanda bahwa mulai saat itu dia bukan milik kunyuk lagi. Tahu kunyuk saudara? Bahasanya setan lah. Bukan milik si setan lagi. Bukan milik penguasa dunia. Bukan milik penguasa udara. Tapi pada saat dia dibaptis, dia tahu, dia ngomong, aku hari ini mau mati dan bangkit bersama Kristus. Meninggalkan segala kelakuan-kelakuan yang lama. Marah, dendam, benci, takabur, kesombongan, ria tidak lagi berkuasa atas hidupku. Yang berkuasa atas hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka jadi penting karena pada saat orang itu dibaptis, matrenya bukan matre 6.000, bukan matre 10.000, matrenya apa Bu? Darah Yesus. Mahal enggak? Mahal banget. Bayar enggak kita? Enggak, gratis. Enggak bayar, gratis tapi mahal harganya. Walaupun kita yang di sini kaya banget, uangnya banyak, kita tukar dengan darah Yesus yang dicurahkan buat kita, enggak cukup. Dan gak akan bisa cukup. Saking mahalnya. Ini saudara, inilah yang harus kita hargai. Apa yang sudah Tuhan berikan. Maka di dalam kitab Markus pasal yang ke-16, firman Tuhan ngomong begini. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada
mereka. Mereka siapa maksudnya? Murid Tuhan. Kita murid Tuhan, amin? Amin. Kita semua yang di sini murid Tuhan. Lalu ia berkata kepada kita murid-muridnya Tuhan. Tuhan Yesus ngomong, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Maksudnya dunia ini gimana? Apakah kita harus keliling Eropa? Apakah kita harus pindah dari Surabaya ke kota Manado? Tidak. Dunia. Pada saudara ada di sekuler, berarti duniamu itu di sekuler. Pada saat saudara ada di dalam pemerintahan, duniamu ada di dalam pemerintahan, di situ saudara menjadi berkat buat mereka. Di situ saudara bisa menjadi petunjuk buat mereka. Di situ saudara bisa menjadi pembeda buat mereka. Di situ saudara bisa menjadi penjelas buat mereka. Pergilah. Kalau kita murid Tuhan, amin, di sini murid Tuhan, amin. Tuhan ngomong pergilah. Kalau muridnya nggak pergi-pergi berarti murid apa? Murid saya. Murid dablek. Disuruh pergi nggak pergi. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo. Kita ada di dalam dunia kita. Setiap hari bertemu orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Maka jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Apa maksudnya menipu diri sendiri? Di dalam kitab Yakobus, pasal yang ke-1 ayat 22, begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Orangnya pinter ngomongnya pinter, kata-katanya halus, manis banget. Kalau orang yang baru kenal pasti tergiur, waduh hebat sekali, Bapak itu ngomongnya pinter sekali, baik sekali. Ternyata jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Habis ngomong di rumah sama istrinya kayak Tommy and Jerry, bertengkar terus setiap hari. Ya kan? Rajin banget, pagi-pagi sudah rajin, tapi rajinnya rajin bertengkar. Istrinya sudah banting piring, ya kan? Ayo, siapa yang begitu? Saudara yang kasih Tuhan. Begitu pula suaminya nggak bisa jadi contoh yang baik buat istrinya. Kalau di seberang sana saudara kita, ya kita harus bisa menjadi contoh buat mereka. Siapa sih, misalnya di sini ada Pak Andreas, siapa sih Pak Andreas kok baik banget, ya kan? Sudah dimusuhi, sudah dibenci, sudah dicaci, tapi sangat baik. Oh wajar, Pak Andreas orang Kristen. Di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus. Itu sudah memberitakan Injil, saudara. Tapi kalau dilihat siapa itu? Pak Andreas. Oh wajar, setiap hari berantem terus sama istrinya. Orang Kristen, nah itu. Malu-maluin Tuhan Yesus. Ini saudara. Rajin ya mbok ya, jangan rajin bertengkar. Begitu pula suami. Suami itu di dalam kekristenan standarnya bukan standar SNI. Bukan standar SNI mudah pecah. Haleluya. SNI sudah mudah pecah, tapi standarnya standar firman Tuhan. Standarnya. Maka sebagai seorang suami pada saat dia bercermin ngaca, dia ngomong begini, aku bukan Ahmad lagi, tapi yang tinggal di dalam hidupku adalah Tuhan Yesus. Maka aku adalah cerminan dan gambar Yesus. Amin. Pribadi yang tinggal di dalam hidupku adalah pribadi Yesus. Tapi ngomong begitu, tapi suaminya mudah tersinggungan, baperan, mudah marah. Apakah itu yang disebut cerminan dan gambar Yesus? Enggak.
Tapi istri di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan itu hebat. Istri diciptakan buat suaminya sebagai penolong. Penolong buat suaminya, istri. Saya mau tanya Om, walaupun sedikit omnya di sini, Om, istri kita menjadi penolong atau penodong buat kita? Oh, lihat situasi. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, istri itu penolong. Kalau bicara tentang levelnya, lebih tinggi suami atau istri? Istri. Penolong sama yang ditolong lebih istimewa mana, Tante? Penolong. Ya kan? Benar, istri penolong buat suaminya, supaya menolong suaminya, supaya suami bisa menjadi kepala. Maka saya heran di dalam kekristenan, setiap orang yang doa puasa, doa rajin di gereja, kok rata-rata ibu-ibu. Bapaknya enggak ada. Lalu saya ngomong, oh iya Tante, karena istri itu penolong buat suaminya. Jadi wajar Tante harus lebih khusyuk lagi beribadahnya, doanya harus lebih kenceng kan gitu. Tapi di dalam kekristenan itu hebat. Istri penolong buat suami supaya suami punya standar kepala. Maka saya ngomong begini. Maaf, kalau ada istri yang enggak nurut sama suami, yang patut dipersalahkan itu suaminya. Karena suami tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Tapi begitu juga saya minta maaf. Kalau suami sudah menjadi standarnya firman Tuhan, istrinya masih bengkok-bengkok, maka dua-duanya harus saling berpelukan dan saling mengampuni. Supaya keluarga kita ini benar-benar menjadi keluarga yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Di mana? Sejak kapan orang Kristen tinggal di dalam kerajaan Allah? Sejak ia mengaku di dalam mulutnya, percaya dengan segenap hatinya. Mulai saat itu keluarganya menjadi keluarga kerajaan Allah. Menjadi surga di dalam rumah tangganya. Bahasa Arabnya bainati jannati. Rumahku adalah surgaku. Amin. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen adalah menjadi barometer, menjadi standar, menjadi contoh, menjadi teladan buat orang-orang di luar sana. Supaya orang di luar sana terpukau, terpana. Wow, Kristen is the best. Kristen keren. Bukan kitanya yang keren, tapi Tuhan Yesus yang keren, yang sudah terus-menerus menjaga, melindungi, mengawasi, bahkan memeluk kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Amin. Maka saya mau tanya, hebat mana ibadahnya orang Kristen dengan orang yang di luar sana? Saya mau tanya, hebat mana? Hebat orang luar? Oke, hebat mana ibadahnya kita orang Kristen sama orang yang di luar sana? Yang bilang luar angkat tangan. Loh, enggak ada yang angkat tangan. Yang bilang orang Kristen angkat tangan. Hebat orang Kristen. Orang Kristen ibadahnya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Orang Kristen menjadi anaknya Allah, dimateraikan oleh kuasa darah Tuhan, ya, sudah diperdamaikan, menerima anugerah itu orang Kristen. Maka ibadahnya orang Kristen tidak lagi menghadap ke Yerusalem, tidak lagi, tidak terbatas ruang dan waktu. Setiap waktu, setiap saat dia bisa beribadah. Maka pada waktu saya belum kenal Tuhan, saya itu heran, Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang Kristen kalau mandi kok lama banget gitu. Oh, baru sadar, ternyata sambil pujian dan penyembahan. Sampai 3 lagu dihabiskan. Oh, sambil ibadah.
Keren orang Kristen itu. Sambil masak bisa beribadah memuliakan Tuhan. Sambil nyuci bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan sampai kita sambil nyuci tapi mulut kita cemberut sampai bisa dikuncret pakai karet. Ya. Itu istri saya dulu begitu. Saya bersyukur pada saat saya kenal Tuhan, saya bersyukur. Saya dulu ya, Tuhan, kenapa istriku cerewet banget gitu. Pagi-pagi sudah wek kemana-mana. Tapi setelah saya kenal Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kirim istri yang luar biasa, yang cerewet. Pagi-pagi aku tidak perlu lagi nyetel lagu rohani, cukup istriku saja itu udah keren gitu. Amin saudara. Saudara dan saya menjadi barometer. Jangan sampai dikatakan oleh orang di luar sana menjadi orang yang jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Pinter ngomong, suka dengan firman Tuhan, tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengerjakan. Tuhan ngomong orang-orang yang seperti itu, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Orang menipu dirinya sendiri sama saja dia menipu Tuhan. Bukankah orang Kristen sudah diumumkan, sudah dikatakan begini, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Muridnya Tuhan mempelai perempuan. Berarti kita sudah disatukan dalam nama Tuhan. Kalau orang Kristen masih suka marah, suka tersinggungan, bahkan tidak melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan, berarti dia menipu dirinya sendiri. Bahasa lainnya, karena kita adalah mempelai perempuan dan Tuhan Yesus mempelai laki-laki, kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti orang itu lagi selingkuh. Selingkuhnya sama Tuhan. Karena bait sucinya bukan di gedung seperti ini. Bait sucinya orang Kristen bukan gedung yang seperti ini. Bait sucinya di sini, saudara. Di sini tempat firman Tuhan tinggal. Amin. Maka hendaklah setelah kita mendengar menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak bisa menjadi pelaku firman, Tuhan ngomong, sebenarnya engkau sedang menipu dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Kalau kita masih rajin ngomongin saudara kita. Ayo siapa yang masih rajin ngomongi saudara kita. Rajin ngomongi keluarga kita. Satu tubuh di dalam Kristus. Satu jemaat begini. Masih suka ngomongin saudara kita. Saya minta maaf. Orang yang seperti itu, dia sedang tidak membicarakan aibnya orang lain, tapi dia sedang membicarakan aibnya dirinya sendiri. Orang yang suka gibah ngomongin keluarganya, ngomongin saudaranya satu tubuh di dalam Tuhan, dia sedang tidak ngomongin saudaranya, tapi dia sedang membicarakan aibnya dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Kita ini sudah dipersatukan dalam nama Tuhan, satu tubuh di dalam Tuhan. Maaf sebagai yang terakhir. Kalau orang yang masih seperti itu, saya mau katakan begini. Orang yang melukai dirinya sendiri, itu disebut orang apa, Pak? Orang waras atau enggak waras? Orang? Berarti orang yang membicarakan saudaranya, ngomongin keluarganya satu tubuh di dalam Tuhan, waras atau enggak? Berarti orang enggak waras tempatnya di mana? Hah? Di rumah sakit jiwa. Inilah konsep kekristenan. Pada saat saya membaca ini saya sangat kagum sekali dengan Tuhan. Wah, hebat sekali. Hanya bisa ditemukan di dalam Injil Kristus Yesus. Hukum terbaik hanya bisa ditemukan di dalam Injil. Karena
Pada saat orang mengaku di dalam mulutnya menjadi satu tubuh di dalam keluarga Kristus, tidak peduli asalnya dari mana, bahasanya apa, sukunya apa. Loh, kalau Pak Edi enggak merasa saya sebagai keluarga hanya dikontak oleh Pak Bibi yang ada di Manado, mana mungkin Pak Edi bisa terima saya, dan saudara mana mungkin bisa terima saya. Namanya Ahmad. Jangan-jangan apa ini nanti? Bahaya ini. Jangan-jangan tas itu ada sesuatu kan gitu. Ditinggal hancur kita kan gitu. Itu. Tapi karena punya keyakinan telah dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus, hanya lewat telepon saja diterima. Hebatnya Tuhan. Keren enggak Tuhan? Keren banget saudara. Maka bersyukurlah kita di sini. Ada orang Jawa di sini, ada orang Batak di sini, ada orang Chinese di sini, ada. Semuanya ada. Kita menjadi satu tubuh, menjadi keluarga. Amin. Maka ayo kita sehati sepikir, hanya satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ayo kita sama-sama untuk menjadi sumber berkat buat orang di luar sana, supaya mereka mengenal kebenaran. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami dan menguatkan kami, bahkan menegur setiap kami. Biar iman percaya kami hanya tetap tertuju kepada Tuhan, satu-satunya Allah Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah rela mati buat kami, dan jadikan kami lebih dari pemenang. Kamu berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami yang kedua, Tuhan memberkati persembahan kami. Dan tangan akan ingin berikan persembahan, Tuhan memberkati. Dan kami beri yang terbaik Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, yang luar biasa malam hari ini firman-Nya. Semua sudah diberkati. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ya, yang sangat mengasihi kita. Dia sang pencipta langit dan bumi, yang punya kuasa di sorga, jauh-jauh tinggalkan sorga.
Ya, jauh-jauh tinggalkan kemuliaannya, datang ke dunia ini di tempat yang tempat yang hina. Ya, seorang sang pencipta, Allah sang pencipta datang ke dunia ini ya, di tempat yang kandang binatang. Inilah arti Natal yang sesungguhnya ya. Allah yang maha kuasa sang pencipta langit dan bumi datang di tempatnya yang kotor ini. Ini arti sebetulnya Natal sesungguhnya. Ya Bapak Ibu dengar baik. Itu kenapa dia sampai seperti itu? Bahkan dia rela masa dianiaya mati ya, sampai disalibkan mati. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Yesus itu matinya mati ngempet tahu ngempet ya. Matinya ngempet karena Matius 27 ayat 50 Yesus mati itu bukan karena kehabisan darah, bukan. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkannya nyawanya. Kalau dia tidak serahkan dia mati enggak mati. Yohanes 10 ayat 17 ayat 18. Aku berkuasa atas hidupku. Dan aku juga berkuasa menyerahkan hidupku menyerahkan hidupku, dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya kembali hidupku itu. Ya, jadi dia berkuasa. Ya, dia ngempet. Kenapa? Ya, dia hidup ya diludahi, difitnah, dipukul ya, ciptaannya itu. Dia itu pencipta, sang pencipta. Lalu diludahi sama yang menciptakan. Ya opo itu? Kamu tak tutut. Makanya Tuhan Yesus dikatakan dia Allah yang setia sampai mati. Kenapa? Dalam hal apa dia setia sampai mati? Dalam hal dia tidak akan menggunakan kuasanya. Kalau dia gunakan kuasanya habis semua itu. Itu tentara-tentara itu. Dia tahan, ngempet, tidak akan gunakan kuasanya. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 4. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dia rela mati karena kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Sakaria 2 ayat 8. Kita ini biji mata Allah. Ya, dia sangat mengasihi kita. Yesaya 43:1, kita kepunyaannya dia. Dia datang untuk kepunyaannya, bukan untuk yang lain. Tuhan Yesus tidak datang dengan anaknya tonggo. Dia tidak punya waktu dengan anaknya tonggo. Dia banyak waktu dengan anaknya sendiri. Mari kita menjadi anak-anaknya. Amin. Ya oke, kita angkat berdiri, kita akan tutup. Kami Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai detik ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin berkati ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan, Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, bahwa kami Tuhan sangat mengasihi kami. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, berkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani, khususnya Pak Pendeta Ahmad. Tuhan memberkati, pakai dia lebih luar biasa dalam pelayanannya sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Bahkan sampai ke luar negeri, pakai dia lebih luar biasa. Sehingga melalui pelayanannya banyak orang mengenal Yesus Tuhan, percaya Yesus dan menjadi murid Yesus Tuhan. Terima kasih, semua kebutuhannya disukupkan oleh Tuhan, keluarganya semuanya diberkati. Tim yang menyertai dia juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat, dalam pergumulan ekonomi, keuangan, dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, apapun pergumulan Tuhan yang campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, Tuhan curahkan untuk setiap kebutuhan jemaat Tuhan El Roy di mana berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah buat berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Tambahkan bagi mereka. Dan juga Tuhan dijauhkan mereka dari pergaulan buruk. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Jemaatmu dalam yang berusaha berbisnis Tuhan memberkati. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan. Buat semua lancar berhasil. Mereka sukses menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Setiap program-program PDL Rohi pusat sampai cabang-cabangnya Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan semua kebutuhan untuk menopang pelayanan PDL Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan yang semua yang sudah menopang pelayanan PDL Rohi. Semua kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk tim musik WL. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami ini Tuhan. Pemerintahan yang ada saat ini Bapak Joko Widodo diberkati, disertai oleh Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, tambahkan kami kerendahan hati, kami bergandengan sama-sama melayani Tuhan. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan firman-Mu. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga dan kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Kami pakai untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mereka yang sudah berkat ini, baik Ibu Erna dan juga Ibu Singgi kembali Ibu Esther kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tim juga dari Pak Ahmad akan kembali ke tempat mereka. Tuhan serta lindungi, pimpin dan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami pun akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali. Dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin.